Selamat datang di channel LC ya. Kita di sini kumpulan pemuda-pemuda gabut yang mau membahas sesuatu yang nggak begitu penting, tapi ya lumayan lah buat ngisi keseharian, terutama karena lagi efek-efek corona yang melanda di seluruh negara, termasuk negara kita Indonesia. Sebelum kita terlalu dalam membahas, kita perkenalan dulu walaupun nggak begitu penting lah. Yang penting kalian ngerti yang ini siapa-siapa. Aku sendiri Benjol. Aku Gundul. Aku Soket. Nah, udah pada kenal kan? Ya. Kita di sini mau bahas nganones. Apa itu? Efek corona terhadap pekerjaan di sini lah. Oh, Ah. pekerjaan. Oh iya pekerjaan. Yes. Iya, ojol kan lumayan kan. Ya, soalnya emang paling pengaruh sama pekerjaan. Banyak orang nganggur, terus banyak yang diliburkan di rumah. Orang jualan banyak yang ditutup secara paksa dikarenakan nggak boleh menimbulkan keramaian. Betul, maksimal juga jam 8 bukanya. Ya, kalau jam 8 nggak tahu ya di semua kota sama apa nggak, tapi kalau di Malang emang dibatasi jam 8. Tapi kalau masih ada penjual-penjual yang curi-curi untuk buka itu masih berani ya. Gimana lagi? Ya masih berani buka ya. Siapa yang golek duit enak kok ini. Ya, kalau dari aku sendiri mau membahas efek corona terhadap pekerjaan karena pekerjaanku adalah seorang ojol. Walaupun udah nggak begitu aktif sih karena corona ini. Nah, asal kalian tahu ya, sehari ini mungkin kalau karena corona ini cuma bisa dapat 5 sampai 8 order lah satu hari. Kalau sebelumnya Sebelumnya ya bisa sampai 15 sampai 20 order. baru ini ya, baru nutup ya. Iya, kalau bahasanya tupo lah kalau bahasanya ojol. Kalau karena Two corona, point. karena corona ini mungkin pendapatan benar-benar berkurang ya. Biasanya rata-rata kalau ojol itu kalau udah tupo mungkin 200 sampai 150 ribu. Oke tuh. Ya hanya sakmono aja lek ojol itu. Tapi sekarang cuman 50 ribuan lah. 50 sampai 100 tuh udah bagus banget lah. Jadi kalau yang aku rasain memang efek corona terhadap pekerjaanku sebagai ojol ini bener-bener sangat berpengaruh lah. Jadi untuk kalian di sana ya, siapa aja yang mungkin masih punya pekerjaan tetap dan penghasilan tetap, bersyukurlah karena banyak orang yang sekarang ini benar-benar nganggur tanpa penghasilan sedikit pun. Ya, itulah kalau dari sisi kacamata aku sebagai seorang ojek online. Ya, betul. Kalau aku sendiri sih alhamdulillah masih tetap kerja meskipun nggak full kayak biasanya. Maksudnya cuma separuh. Bidang apa, Mas? Mas mana? Bidang apa? Yuk. Ket, Soket. Kalau aku di dunia perhotelan ya. Oh iya. Di dunia perhotelan. Kebetulan aku di front office. Efek dampak corona ini okupansi hotel jadi sepi. Jadi sepi. Sepi itu rata-ratanya berapa biasanya? Kalau biasanya itu bisa sampai 70%. 70% Ini dari total kamar. total kamar ini bahkan di bawahnya 30%. Jadi turunnya drastis banget kayak gitu. Ya, tapi kok seiso buka padahal sangertiku hotel-hotel itu banyak yang tutup. Apa yang bisa bikin hotelmu tetap buka? Ya, kita ini sih harus ada ketentuan sendiri dari hotel kalau mau tetap buka. Jadi kayak fasilitas restoran, meeting room, kolam renang tuh ini kita sementara nggak buka sampai corona selesai, benar selesai. Ada renang bareng ya kena kabeh. Iya lah, karena renang apa ya? Selulu habis itu Seger. iya, tapi apa sih kita masih buka buat ini berjemur. Oh iya mas, Jemur. bener soalnya sangertiku lek sinar matahari ku nggak ada corona mati. Sangertiku loh, aku kak sotoy lah. Kalau Bukan ini- mati sih, mencegah lebih tepatnya. Iya mencegah lah. Kalau berjemur spotnya di mana? Spotnya di mana? Kalau di biasanya. tempat kerjaku ya itu di kolam renang. Oh. Pokoknya di sana outdoor, makanya bisa buat berjemur. Wah, iki. Kayak gitu. Enggak manu kok nganu sing jemur sing berjemur. Nah. Nyolong-nyolong sik kalau aku guru mari ngomong. Iya. Iki aja. Kenapa dulu? Mbok nyolong-nyolong renang lah sing jemur. Enggak, airnya dikurangin, hampir enggak ada sih airnya.
Epek-epek ya. Lah kok gak dikuras yang nih. Dikosongi kok Kenapa dikurangi. gak dikuras Nanti nih? rusak dong itu, kayak keramik terus natnya. Ya kan emang lu muter kan sama Gilani lah, Bang. Ya kan ada toh, dirawat tetep. Oh, dirawat tetep. Kita tetep perawatan dong. Biar nanti buka. Jadi gue lihat kok sisi anumu sisi strategi cek uang iso nginep Pak. Nah, supaya kamu tetap bisa nginep. Terus sing nginep sopo? Ya tamu. Lho ya di kalangan-kalangane lho. Rata-rata ini Apa itu? area sekitar Malang sama Malang sendiri. Jadi kalau tamu check-in kayak gitu ya, itu masih harus kita cek dulu suhunya. Oh. Suhu dicek, terus habis itu Tadi wong wahing wah gak oleh Mas. Gak oleh wahing ngono ya. bahaya itu, bahaya. Jangan sampai lah. Oh anu zona wahing diantemi ya. Kita cari wong-wong. Bahaya. Terus habis itu setelah cek suhu, kita selalu sediakan hand sanitizer kayak gitu. Terus ada tempat cuci tangan juga sebelum masuk ke hotel. Jadi intinya hotelmu sih iso beroperasi tapi dengan syarat dan ketentuan sing iku mang. Dengan kita pasti ada SOP lah buat nanganin corona ini kayak gitu. Aku nyoba Nes. Nganggur. Kerja di apa? Iya, kerja di apa gue? Di hospitality ya, hotel bisa. Nganu, di tempatku sekarang ya wis tutup bisa. Tutup. Oh, Daerahnya Tutup. jadi bener-bener aja fish tutup wis. Tutup. Jadi de IOM sih iku tutup Maksudnya selama 30 tutup hari. itu nggak bukan tuh tamu kan maksudnya? Tutup total wis. Oh. Jadi nggak terima tamu selama 30 hari, tapi nggak tahu ke depannya ini akhir bulan ini gimana juga. Kayak ya selanjut tutupnya. Jadi semua karyawannya di rumah nama aja. Mas mana juga? Tapuk lu sempat Mas. Balik seret. Jadi semua karyawannya di rumah nama aja. Iya jelas. Oh. Di rumah no, jadi ya wis lah, nggak ada income. Untuk waktu dan ketentuan yang tidak diketahui. Iya. Oh, bisa ketentuan tidak tahu. Untuk waktu ya sampai batas yang tidak diketahui. Iku gak usah terdek Mas. Mas cocok aja. Itu aja di sini kata-kata Mas dilarang soalnya. Makanya kalau bilang Mas itu haram. Haram. Los cuek kok Mas. LC ku kok. Los cuek bener. Terus cuek iya gak ngurus kan? Gak ngurus boy. PSBB jarak 1 meter gak ngurus. Gak ngurus. Tapi yo Tapi nganggur. Enggak bercanda jangan ditiru. Terus saiki awakmu bener-bener full nganggur apa nek kegiatan liyane? Nganggur ya wis ngambil apa inilah usaha di rumah. Ada usaha. Usaha apa, Nes? Jualan kecil-kecilan di rumah, lalapan. Ya seenggaknya si ono pemasukan lah. Soalnya apa kampungku iku anu bodo amat ambek lockdown, ambek PSBB bodo amat. Gak ngurus ya. Wong kampung Setan. Iya, setan. Kau tutup-tutup apa dikei portal-portal ditutup Wah, ya. ya lek iku Lho, sama Mas, gak masalah corona. Heeh. Maling. Maling. Oh iya maling. Tapi iya sih maling. Loh. Corona corona gak mlebu, malingnya mlebu tapi. Iya. Oh iya ngomong-ngomong maling lagi ngono. Napi barang ya di kan. Iya, napi ya dicul soalnya mungkin dikarenakan faktor sing aku ngerti faktor antara kate kepres pengeluaran negara atau faktor anggaran, ya. iya atau faktor kesehatan. Soalnya kan napi lek berkerumun Mas. Lepas mana jancuk aja. Coba cuk. Soalnya kan napi kan berkerumun. Jadi ditakutkan kalau mereka kontak sama orang luar akan mendapatkan yos, gak ngerti lah virus-virus itu tekan dia ya kan iso. Iya sih, tapi yo itu kan ya apa ya malah sing jadinya itu apa napi-napi itu kan statusnya sudah ini ya nggak tahu kan namanya orang punya usaha terus mau merekrut karyawan baru itu pasti kan Ya kira gelem Nes wong ya nggak semuanya nggak mau tapi yo, tetap hampir mayoritas 50% lebih pasti nggak iya, mau mayoritas pasti mungkin nggak ada mau. pengusaha yang baik ini bisa Gak tapi kiranya. iya nggak bisa juga kemungkinannya sedikit kon napi mampus kon dia. kok iso Kadhe kerjaan, Cuk. gak oleh ngono pisan Cuk. Dadi apa deh? Maling maneh sing metu teko penjara terus tokno gak punya keahlian, gak punya skill, gak punya tujuan, tapi mereka harus tetap makan. Iya. Gak ada orang yang mau nerima mereka sebagai tenaga kerja. Mau ngapain kalau mereka nggak melakukan kejahatan lagi? Ya, tapi dengan adanya napi ini sih. Jadi bikin takut orang-orang buat keluar. Takut Dibatasi masuk iku malian. Ya tapi Jadi, yo efek eleke malah di kampung itu dibatasi. Kebanyakan di kampung atau perumahan terutama yo. Kalau belum tahu kita di daerah Malang kan ini ya. Iku diportali. Jadi
Katanya mau masuk komplek ini? Ya, orang komplek ini ditanyain foto KTP-nya. foto KTP, sepeda motor difoto. Nginep apa enggak? Kan jadi ribet ini loh. Mek kate dolen tok ruwet ngono lho. Lapo sih ngono lho. PSBB. Lah iya, gak masuk akal PSBB ngono lho. Malah gak kerja, wis gak kerja nganggur di ruwet apa gak mangkel kok. Iya. Lanjut. Ya tapi dengan adanya api dikeluarin juga ada sedikit membantu lah, itu tadi lah. Jadi kan pada takut toh keluar. Oh iya. Ya bener sih, negatifnya apa, kejahatan meningkat kayak gitu tuh. Tapi Kayak efek di Malang kan terakhir-terakhir kan ada berita ini toh yang begal lah, yang apa namanya dirampok di rumah gitu. Tapi efek positif sampai negatif itu gak sebanding yo. Akean negatif timbang positif. Positifnya mek sekedar wong cek gak metu teko omah. Padahal efek negatifnya iku mereka menimbulkan iku keresahan ngono lho. Keresahan masyarakat. Biar gak keluar-keluar. Lah iya. Bagus. Kalau misalkan kejahatannya di negara lain itu jalan hewan gitu liar. kan. Ini di sini maling ya. Aduh, kok pikir maling kewan. Cek. Lanjut. Bahas keresahan iki salah satu ya masalah kesehatan ini bener-bener ngefek temen ya. Gara-gara corona ini. Kalau teko sumber sing tak browsing di Google, di Mbah Google ya. Apa itu? Iki aku browsing di Google iki tempat bahas tentang iku penyemprotan disinfektan. Aku lihat di webnya liputan.com yang diupload pada 2 April 2020. Apa itu? Iku bahas tentang penyemprotan disinfektan cegah corona di Indonesia mendapat kritik. Soalnya jarine gak efisien. Iya, weh. Aku mang iku tadi bos. Mang ke ini Plaza Dieng. Cyber Mall. Nah, itu kalau mau masuk Plaza Dieng itu harus masuk apa itu? Chamber. Masuk ke chamber untuk penyemprotan ya. Iya, ruangan kotak ya. Lah aku gak gawe topi mah. Bro. Kami kagak topi. Lah iku cairannya nang rambutku. Ya lek tambah api. Tambah cairan. Rambut jengkel opo ta, Pak? Yo barangkali deh cairan iku ono apa zat penumbuh rambut kan alhamdulillah. Nah, balik positif kesehatan mana ya? Bahas tentang semprot disinfektan. Iku gak di Indonesia tok. Terutama lihat di Turki iku pasar sing paling besar di Turki disemprot. Jembatan di Meksiko ku disemprot. Nah, bahkan sing paling gak karuan maneh, yang paling sadis menurut saya itu di Indonesia itu para imigran pekerja itu disemprot langsung di tubuhnya. Iku lek menurutku diudani sik apa langsung? Yo gak. Iku lek menurutku iku iso tambah ngarai iritasi atau penyakit sing lain lho. Nah, iki sumber iki langsung diungkapno ambek wong sing jenenge sapa iki? Dale Fisher. Sopo iki? Jarine iku ini adalah pemandangan aneh yang dilakukan di banyak negara. Fisher adalah seorang ahli penyakit menular di Singapura, sekaligus ketua divisi waspada wabah global dan jaringan. Iku tanggapan teko WHO pisan. Nah, Fisher ini ngomong, menurut saya tindakan tersebut tidak termasuk penanganan virus corona dan malah justru bisa meracuni orang. Nah, aku setuju. Soalnya apa? Langsung disemprotno di cangkeme. Omone sing ana video ibu-ibu disemprot ndek cangkeme iku wis gak masuk akal dari aku. Ono videone aku gak ngerti sumbernya aku. Cairan desinfektan. Lah iku gak boleh sih langsung kena kulit. Aku sering gak boleh. Sering lihat di IG ku ono ibu-ibu disemprot langsung di raini. Srot, iku wis gak masuk akal dari aku. Wis gak make sense iku. Iya, takutnya kulitnya sensitif toh. Terus nanti bentol-bentol. Nah, terus dia ngomong virus itu gak tahan lama di alam bebas dan pada umumnya orang tidak menyentuh tanah. Lah kan sebenernya toh, masa orang nemok tanah di raine gak mungkin lho, gak masuk akal. Jadi menurutku pribadi untuk penyemprotan disinfektan di setiap daerah atau di kampung gue disemprot itu kurang efektif mek buang-buang anggaran menurutku. Lebih baik mereka menyediakan tempat cuci tangan sing hand sanitizer. Menurutku lebih efektif dan mereka diedukasi untuk cuci tangan yang baik lah. Ini ngono lek menurutku. Ataupun kalau mau masuk box chamber itu ya kalau bisa tertutup lah, pakai jaket atau pakai
ini aja biar kulitnya enggak kena Iya lek kena kulitnya wedi soalnya kulit atau muka gitu langsung apa ditutupi dulu muka. Bahas-bahas sing perkara disinfektan iku ono fakta sing menarik teko negara Vietnam. Apa itu? Google lah ya kasus Vietnam Corona. Iki bener-bener update. Gak ngerti ya aku iki konkret apa gak, aku mek boleh di Google toh. Diupdate 20 menit yang lalu. Sekarang sekitar jam 10. Positifnya 270. Ngombe ya, Bos? Oh iya bos, ngombe bos. Positifnya 70, sembuhnya 222. Loh, perbandingannya lek wakil apa yang sembuh. Tapi sing ngarai hebat maneh. Sing meninggal itu gak ada. Sebenarnya nggak ada. Nah, jadi Vietnam ini bener-bener negara sing menerapkan yang nggak menerapkan lockdown sepenuhnya, tapi bener-bener bisa mengatasi meninggal karena kasus virus corona. Oke. Nah, itu mungkin negara kita bisa menirulah sedikit apa yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam. Ya kalau bisa, kalau nggak bisa ya seenggaknya mengembangkan sesuatu lah lebih baik biar nggak ada terlalu banyak pihak yang dirugikan. Lockdown. Jadi lockdownnya itu diminimalisir, di apa ya, kayak dikembangkan loh, bukan sing lockdown sing teman-teman tapi ya dimaksud itu mungkin PSBB. Ya PSBB ku sih merugikan Mas, gak iso kerja, gak iso apa ngono lho. Jadi intinya Mas PSBB tapi pemerintah ada jalan keluarnya, walaupun PSBB tapi warga-warganya masih bisa mendapatkan penghasilan lah intinya Mas. Kok Mas nane cancuk anjen. Gara-gara payu ya. Anjing. Yo, tapi memang harus segera dicari solusinya. Soalnya sekarang udah masuk ini toh, Ramadan kan. Nah, aku sore-sore itu coba cari takjil. Aku coba cari di sekitar rumahku lah. Itu banyak banget gitu loh, orang yang masih keluar terus habis itu masih dempet-dempetan, apalagi nggak pakai masker. Wah. Iya, iso ngarai, iso nulari kancane. Nah, kon itu sehat, kancamu mate, ngerti ya? pojok tak lah. Jelas. Soalnya iso kan seorang carrier ya pembawa virus corona, dia iku imun tubuhnya kebal. Aku gak kemeru ya, aku mau coba Google ning aku. Imun tubuh dia kebal, dia iku terjangkit corona, tapi dia gak mendapat gejala. Iku dia iso nulari wong di sekitari, ngono lho. Makane wedine iku lek kon sehat, tetep di omah ngono lho, cokoke awake ngene iki. Coba ditiru. Jokowi awake. Iya, coba dulu. Yo, ada kan Lah cuek. Lah coba cuek sih. Ya. Tapi tetep kok yo, kita penting cuci intine tangan. cuci tangan lah. Cuci tangan pakai sabun, kalau waktu di jalan yang penting pakai hand sanitizer. Iku saran aku dan teman-teman. Terus habis itu jangan kusuk-kusuk area wajah kalau belum cuci tangan. Kalau belum cuci tangan. Sebelum cuci tangan. Harapan kita ya corona segera pergi lah supaya kita bisa beraktivitas normal dan bisa kembali kerja, bisa mabuk-mabuk ria ya. Seperti ya itulah. sama ini bagi yang kerja atau nggak kerja, kalian tetap harus bersyukur karena kerja juga resikonya tinggi, harus ketemu orang lain, ketemu orang asing, itu juga kita kayak bunuh diri gitu loh. Tapi ya mau gak mau kita cuma emang harus kerja gitu. Lapar loh. Kalau pulang juga ya kalau pulang jangan langsung salaman sama orang tua, jangan langsung cipika-cipiki. Utamakan langsung ke belakang, langsung cuci tangan. Ke belakang udah masuk rumah nanti nyebar bos. Kalau kata dokter kita gini, terus gini ya, gini. Corona itu gini, baru gini, ada infeksi kalau ada sentuhan. Ya ini itulah. Kalau nggak bersentuhan, jadi langsung aja masuk cuci tangan pakai sabun. Terus habis itu bagi yang nggak kerja juga jangan mengeluh juga. Ya ngeluh tetap bersyukur di rumah karena kan itu salah satu untuk mengurangi wabah corona gitu. Jadi kalian bisa aman dengan keluarga. Sing soro gak kontok, ngerti ya? Aku coba. Ya gitulah. Ya, kita semua di sini sama-sama susah. Oke. Ya, tetap berbagi kesusahan ini. Yes. Intinya ini konten ini berbagi kesusahan. Sambat. Kita pengen sambat. Jeng bos. Yo, madu-madu. Stay safe lah semuanya. Tetap semangat. Yo, stay safe. Jangan lupa cuci tangan kemana-mana, kalau bisa bawa sanitizer, pakai masker. Nah, untuk mengembangkan channel kita minta doanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalam.